datangnya dari seorang ibu. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimanakah cara orang tua untuk mengetahui karakter, mungkin ini egosentris Ustadz, mengetahui egosentris anak sudah tuntas ataukah belum, dan bagaimanakah caranya orang tua yakin saat membersamai anak tersebut sudah pada jalur yang benar atau belum? Silakan Ustadz. Ya, pertanyaan yang bagus sekali tentang egosentris anak ya. Sebenarnya kalau kita memahami karakter anak itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang perilaku anak yang mungkin menurut kita itu kok kita kadang-kala jengkel melihat perilaku anak, itu bisa jadi karena egosentris yang belum tuntas. Yang pada pertemuan sebelumnya dibahas tentang masalah jeritan hati anak ini. Kemudian yang kedua bisa jadi itu potensi dia ya, karena mungkin orang tua salah memahami makna bakat tadi, akhirnya kenakalan anak, tanda kutip kenakalan anak itu dianggap bukan potensi atau mauhibah, sehingga dianggap kenakalan. Nah sekarang pertanyaannya adalah mengetahui tentang tuntasnya egosentris anak. Jadi apakah yang dilakukan anak ini egosentris apa memang potensi itu? Jadi perlu kita ketahui, kita sekilas membahas tentang egosentris. Egosentris itu adalah sifat di mana seseorang yang memiliki egosentris merasa dirinya itu paling penting ya. Seolah-olah alam semesta ini pusatnya pada dia. Kalau dia berada di pertemuan sebuah kumpulan beberapa orang, dia merasa aku yang paling penting, aku harus didahulukan. Itu namanya egosentris ya. Kalau bahasa Jawanya itu menang-menang sendiri ya, sok penting-penting sendiri. Nah itu egosentris, dan ini sebenarnya dimiliki oleh setiap anak ya sampai usia 7 tahun. Maka di dalam pendidikan karakter Nabawiyah ini, usia 0 sampai 7 tahun itu adalah usia penuntasan egosentris. Harapannya begitu anak diperintah sholat, egosentrisnya sudah tuntas, dia sudah bisa bersosial ya, sudah bisa bersosial, karena pelaksanaan ibadah sholat itu terkait dengan sosial, adanya jamaah untuk laki-laki ini. Nah kalau sudah bisa bersosial, akhirnya egosentris harusnya sudah tuntas. Kalau belum tuntas, nanti ketika bersosial berbenturan dengan temannya, dengan orang lain ini. Nah tapi ternyata banyak sekali ya anak-anak zaman sekarang ini yang egosentrisnya itu belum tuntas walaupun sudah lewat 7 tahun. Bahkan sampai SMA pun banyak yang belum tuntas karena sistem pendidikan yang terlalu banyak tekanan pada anak, sehingga penuntasan egosentris tidak tuntas pada fasenya, masa emasnya. Akibat waktu itu nggak ada peluang bagi dia karena sistem pendidikan atau mungkin tekanan orang tua ya, sehingga anak egosentrisnya sampai dia remaja ya, sampai dia itu menjelang dewasa itu belum tuntas. Nah sekarang ciri-cirinya apa? Yang pertama, kalau dia usianya di bawah 7 tahun, berarti memang masih masanya penuntasan. Itu enggak masalah bagi kita ya. Syaratnya adalah dampingi anak selama itu tidak membahayakan dirinya yang dia lakukan itu, tidak membahayakan orang lain, dan yang terpenting tidak membahayakan dompet kita ya, karena mungkin minta ini minta itu. Nah itu sudah kita dampingi saja. Itu adalah fase-fase penuntasan egosentris. Nggak mau sholat, ya mungkin kita nggak bisa memerintah saja, belum, karena belum 7 tahun. Karena perintah di agama ini, Nabi itu memerintahkan kepada kita 7 tahun, anak usia kita 7 tahun kita perintah, bukan sebelumnya. Jelas di situ ya, sab'i sinin, 7 tahun ini. Makanya ketika anak masih bawah itu ya, ketika menuntaskan egosentris ya kita dampingi 3 hal tadi ya. Selama aman ya, kemudian juga melanggar norma juga di masyarakat sehingga tidak menyakiti hati anak, ya sudah kita dampingi. Tapi kalau ternyata sudah besar ya, kalau sudah besar, maka apakah itu bakat atau egosentris? Bedanya di sini. Kalau itu merupakan bakat, dia masih ada toleransi kepada orang lain. Jadi antara lain tanda egosentris tuntas itu ada toleransi ya. Egosentris itu tandanya bahwa dia sudah memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Dia sudah memikirkan kira-kira apa yang dirasakan orang lain. Itu sudah mulai tanda tuntasnya egosentris. Tapi kalau dia masih belum mikir ya, belum mikir apa yang dirasakan orang lain, mungkin mencaci maki orang itu akan menyakiti hatinya, belum mikir, itu berarti egosentris belum tuntas. Nah kalau dia sudah mulai toleran seperti itu,
yang dia lakukan itu berarti bakat, bukan egosentris. Tetapi kalau dia sudah nggak ada toleransi seperti itu, ya, belum berpikir apa yang sebenarnya akan dirasakan orang lain, apa yang mungkin akan tanggapan orang lain akan menjadi seperti apa, dia belum berpikir sampai ke situ, berarti itu egosentris. Kalau sudah berpikir berarti itu adalah merupakan bakat dia. Di situ ukurannya, ya, karena egosentris itu adalah berlawanan dengan sosiosentris. Egosentris menang-menang sendiri, sosiosentris itu menghargai orang lain, punya toleransi terhadap orang lain. Ini. Jadi kalau anak masih belum memiliki toleransi, masih main pukul sembarangan pada anak orang lain atau temannya tanpa dia berpikir sebenarnya dipukul itu sakit, itu berarti masih egosentris. Maka perlu direcovery, ya, diulang lagi, dituntaskan, tapi dengan catatan lebih aman, sebab penuntasan egosentris ketika anak-anak berbeda dengan ketika mereka sudah besar. Kalau anak-anak tadi syaratnya 3 tadi, ya selama aman bagi dia, aman bagi orang lain, dan tidak membahayakan dompet kita, ya sudah, kita dampingi saja, kita arahkan dengan baik-baik. Tapi kalau sudah dewasa pakai metode seperti ini, ya bubar, ya, bisa rusak semua nanti. Makanya metodenya beda lagi, ya, metodenya beda lagi, yaitu satu sisi mereka mungkin sudah balik, ya, sudah balik, akhirnya tetap harus melaksanakan sholat, harus diperintah sholat, ya, bahkan mungkin lebih tegas lagi untuk bisa melaksanakan sholat karena sudah balik gitu, ya. Satu sisi mungkin seandainya dia melakukan sesuatu, ya mungkin ukurannya tidak membahayakan orang lain, ketika mereka bertengkar ya harus segera dilerai karena bisa membahayakan. Kalau anak kecil bertengkar, insya Allah tidak lebih bahaya dibanding yang besar. Tapi kalau sudah besar berbahaya sekali, kadang mereka menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Ini makanya beda, ya, untuk menuntaskan atau merecovery egosentris anak yang usia kecil dan usia yang besar. Nah, ini mungkin yang bisa Anda jelaskan tentang apa ciri dari tuntasnya egosentris jika kita bandingkan dengan apakah itu bakat. Taib. Wa alam bisawab.